Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Rahmati, dosen program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan metode saya gunakan, yaitu Student-Centered Learning, dengan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Manajemen Pemasaran ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Pemasaran bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang manajemen pemasaran serta bagaimana merancang strategi pemasaran yang baik berdasarkan analisis kinerja dan kebutuhan pasar. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah ruang lingkup pemasaran, penyusunan rencana dan strategi pemasaran, nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, perilaku konsumen, segmentasi dan target market, strategi produk, strategi branding, strategi harga, promosi, dan strategi distribusi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, menguasai sistem informasi manajemen, serta mampu dan terampil dalam menjelaskan teori dan praktik sistem manajemen, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kalian, memahami dan menguasai konsep-konsep ilmu manajemen serta komponen-komponennya serta penerapan dan aplikasi dalam aktivitas manajemen bisnis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai hakikat dan proses pemasaran, mahasiswa mampu menjelaskan memahami analisis perilaku konsumen dan pesaing serta bauran pemasaran dan bagaimana mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan usaha-usaha pemasaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang peranan pemasaran, mahasiswa mampu menggunakan dasar-dasar analisis yang diperoleh untuk pengambilan keputusan. Referensi utama dalam mata kuliah ini ialah buku ajar yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu masih ada beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang saya laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform yaitu SIAP, Smart Integrated Academic Portal, Jakarta Global University, dan grup komunikasi digital lainnya. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran didapat 4 komponen yaitu kuis 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan topik perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Oke, balik lagi nih kita di kelas kita di Manajemen Pemasaran. Untuk pagi ini kita akan bahas satu topik tentang perilaku konsumen, tapi sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Kayaknya hadir semua ya? Ada yang nggak hadir nggak? Udah absennya? Oke, teman-teman sebelum kita ke materi kita hari ini tentang perilaku konsumen, saya mau recall dulu nih. Sini ada yang masih ingat hubungan antara nilai, kepuasan, dan loyalitas? Oke, Dika. Terima kasih, Miss Dwi dan teman-teman sekalian. Menurut saya itu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Menurut saya itu kepuasan pelanggan adalah tingkatan di mana pelanggan atau customer dalam terhadap suatu produk atau layanan yang terpenuhi atau juga bisa kita katakan adalah terlampaui. Nah, nilai kepuasan ini biasanya dapat diukur dari pertama itu kualitas produk layanannya, pelayanan langganan, harga, pengambilan, dan sebagainya. Oke, good, perfect. Tepuk tangan buat Dika. Oke, lihat ya, Dika masih ingat banget loh pertemuan minggu lalu, hebat banget. Oke. Well, seperti yang Dika mention bahwa nilai, kepuasan, dan loyalitas sangat berhubungan erat. Ketika kita punya suatu produk yang punya nilai yang bagus, maka seorang pelanggan akan puas dengan produk kita. Singkatnya seperti itu sebenarnya. Oke, dan ketika kita ingin menciptakan nilai yang tinggi untuk customer kita, kita ingin menciptakan produk yang bernilai tinggi, kita harus tahu dulu dia sukanya apa.
Dia maunya apa, itu kan. Nah, itu yang akan kita pelajari di perilaku konsumen ini. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari? Apa itu perilaku? Perilaku apa? Sikap, apa lagi? Kebiasaan. Terus? Ayo, apa perilaku? Sikap, kebiasaan. Kalau dihubungkan dengan konsumen berarti kita akan pelajari apa? Tindakan. Sikap dan perilaku, sikap atau tindakan atau kebiasaan konsumen kita ketika menggunakan produk kita, ketika membeli produk kita dan ketika setelah menggunakan produk kita. Itu yang akan dipelajari di perilaku konsumen. Sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari tentang perilaku konsumen, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini. Jadi di akhir pertemuan ini, apa yang harus kalian dapatkan, apa yang harus kalian capai adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan pengertian perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhinya. Kedua, mahasiswa dapat menganalisis setiap tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi setiap tahapan tersebut. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor psikologis, sosial, individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keempat, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana perilaku konsumen dapat diterapkan dalam strategi pemasaran. Kita akan pertama kepada capaian pembelajaran pertama, pengertian dari perilaku konsumen. Seperti yang mention teman-teman tadi sebelumnya, bahwa yang namanya perilaku adalah suatu tindakan, suatu sikap, suatu kebiasaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsumen, berarti kan sikap, tindakan, kebiasaan konsumen kita. Kalau konsumen berarti kan menggunakan produk kita. Di dalam perilaku konsumen, kita tidak hanya belajar bagaimana orang tuh biar beli produk kita, bagaimana dia membeli produk kita, tapi enggak. Kita harus sampai di mana dia puas dengan produk kita. Marketing kan kayak gitu kan? Marketing kan bukan tentang menjual. Kalau menjual ya penjualan. Kalau marketing bagaimana kita menciptakan kepuasan kepada customer kita. Nah, untuk menciptakan kepuasan sendiri, kita harus tahu dulu perilakunya seperti apa sih yang bikin dia puas. Gitu kan? Kalau misalnya teman-teman, bagaimana seseorang puas kan berbeda-beda. Sama kayak konsumen kita. Konsumen kita punya kepuasan yang berbeda-beda. Kita harus pahami konsumennya puasnya seperti apa, dengan barang yang seperti apa. Di dalam perilaku konsumen, bagaimana individu, kelompok, atau organisasi membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, membuang barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi nggak sampai hanya membeli, tapi dengan bagaimana setelah dia menggunakan barang kita, kapan dia menggunakan barang kita, berapa kali dia menggunakan barang kita dalam seminggu. Itu kan penting untuk kita. Untuk apa kira-kira? Untuk menciptakan produk yang sesuai dengan yang dia mau kan. Misalnya nih, kalau misalnya kamu beli barang seringnya yang kecil-kecil, karena kamu adalah seorang anak kos. Anak kos kan paling kan dengan budgetnya kan per bulan. Oh, jadi kalau beli barang ya yang minimal aja yang sebulan-sebulan. Kita yang bikin size yang lebih kecil karena dia belinya per bulan dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk menciptakan produk-produk yang menciptakan kepuasan untuk pelanggan kita. Manusia pada dasarnya punya jiwa ekonomis. Kita sama. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar, ya nggak? Kita kalau cari barang gimana caranya yang semurah-murahnya. Apalagi nih cewek. Di dalam pertimbangan ekonomis, seseorang membeli barang dengan mempertimbangkan nilai ekonomisnya. Yang artinya, mana nih barang yang paling memberikan kegunaan terbesar dengan kita mengorbankan terkecil. As human, we do the same thing. Bagaimana caranya kita, pengorbanan kita seminimal mungkin, pendapatan kita sebesar-besarnya. Itu bekerja untuk bisnis dan untuk sebagai manusia. Nah, itu adalah teori yang ekonomis. Yang ada orang yang membeli barang bukan karena nilai ekonomisnya. Ya karena mungkin gengsinya, dia merasa kayak brand itu akan membuat dia lebih jadi cantik gitu ya. Kalau yang ekonomis mungkin beli tas ya yang penting awet, harganya murah, terus bisa muat banyak kalau kamu sebagai mahasiswa gitu ya. Kita harus pahami itu, kita harus pahami bahwa ada faktor ekonomis dan juga psikologis. Kira-kira customer kita tuh yang mana? Kita bisa nge-adjust ke kebutuhan customer kita. Kalau misalnya kalian mentarget segmen yang lebih ke psikologis, ke orang-orang yang beli barang tuh karena faktor psikologis, karena brand dan sebagainya, berarti kalian harus menciptakan brand yang bagus. Membranding produk kalian sebagai, oh kita harus branding produk kita sebagai produk yang mahal. Kan bisa kan? Bahkan mungkin barang murah pun kita bisa branding sebagai barang mahal. Dengan misalnya kita nyewa influencer yang bagus-bagus, kita ngasih label yang elegan, warna-warna yang elegan dan sebagainya, kita menciptakan branding yang baik. Ketika kita ingin memahami mengenai perilaku konsumen, kita bisa menerapkannya pada proses keputusan pembelian. Kita juga harus paham dengan keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ada 5 tahap. Kita pada dasarnya kita selalu melakukan hal ini. Gitu. Kayak kamu beli air mineral ini, kamu beli air mineral ini itu melalui tahap ini, melalui 5 tahap ini. Kalian nggak setiba-tibanya beli air mineral, nggak. Kamu pasti mengenali kebutuhan dulu. Oh haus nih, oh haus. Itu kan lagi berpikir tuh,
mengenali kebutuhan kalian. Oh saya haus, oh saya butuh apa ya? Butuh minum dong. Informasi di kantin ada air minum apa aja ya? Oh ada air mineral, ada teh manis dan sebagainya. Kamu lihat informasi tersebut, kamu akan menganalisis di situ. Mana nih yang kira-kira yang saya inginkan, mana yang sesuai dengan saya. Dari mulai harga, spesifikasi dan sebagainya. Kamu mulai ke evaluasi alternatif. Oh teh manis sama-sama 5.000, air mineral juga sama-sama 5.000, tapi teh manis ini sugar banget deh, kayaknya saya nggak bisa nih, saya healthy, saya butuh yang tidak banyak sugarnya, maka kamu akan pilih air mineral. Kamu ambil keputusan pembeliannya, berarti kamu sudah ada di tahap keputusan pembelian. Kamu beli air mineral ini, udah gitu kamu rasakan air mineral, kamu minum, wah segar ya, enak ya, dan sebagainya. Kamu merasakan yang namanya evaluasi purna beli. Di sini kamu ada dua tahap, kamu puas atau tidak. Oh saya puas, maka kalau puas kamu akan merekomendasikan kepada teman kamu mungkin. Kalau tidak puas mungkin juga kamu tidak akan merekomendasikan atau bahkan kamu juga akan mendisrekomendasikan. Oh jangan beli itu deh, itu ternyata minumannya kurang seger, air mineral tidak menyegarkan misalnya gitu dan sebagainya. Itu adalah proses yang dilakukan dalam proses keputusan pembelian. Kenapa kita harus paham tentang hal ini? Kita sebagai marketer ya, ketika kamu berdiri dalam kelas manajemen pemasaran, kamu adalah sebagai marketer, pemasar. Kenapa menurut kamu harus sebagai pemasar harus tahu proses ini? Kenapa? Oke, Mei? Kembali lagi yang seperti Miss jelaskan tadi, apa aja sih yang sudah dicari sama konsumen, jadi kita dapat memenuhi keinginan mereka. Oke, good. Tapi more spesifik, ketika kita tahu proses-proses, kita bisa tahu, oh, seorang customer itu akan mengidentifikasi kebutuhannya. Ketika dia mengidentifikasi kebutuhan, kita harus apa? Gitu. Oh, ketika orang lagi butuh sesuatu, kita harus apa? Oh, ya, kalau misalnya kita ada di tahap itu, kita harus me-branding produk kita. Gimana caranya agar produk kita tuh benar-benar luas di pasaran. Ketika orang tahu kebutuhannya, paham kebutuhannya, langsung kepikiran produk kita. Nah, itu fungsinya brand awareness. Kalau kita punya brand awareness yang tinggi, orang baru di level ini nih, identifikasi kebutuhan. Oh, oke, saya butuh minum, langsung kepikiran, air mineral. Kan ada kan gitu ya? Kalian pasti pada di otak kalian pada punya top brand masing-masing. Kalau misalnya, oh HP saya rusak, langsung kepikirannya beli iPhone. Gitu. Kalau misalnya, oh mobil saya rusak, langsung kepikiran BMW misalnya. Ya kan? Ray misalnya. Kepikiran kalau misalnya kamu sepatu rusak, kepikirannya apa? Nike, langsung Nike gitu. Itu adalah top brand. Ya walaupun nanti gimana nanti aja, yang penting kan Nike dulu gitu. Nanti kita seleksi lagi. Di pasar ada apa aja nih, harganya sesuai apa aja nih, klasifikasinya sesuai apa aja. Tapi kita punya top brand yang memang itu adalah brand yang akan muncul ketika kita muncul kebutuhan yang sesuai dengan brand tersebut. Gitu. Nah berarti brand. Kemudian pencarian informasi, kita sebagai marketer harus tahu yang namanya manusia atau yang namanya orang beli produk itu pasti mencari informasi terlebih dahulu. Makanya kita bagaimana cara kita menyediakan informasi kepada customer kita. Buat informasi tentang produk itu di mana saja. Kalau misalnya kamu menciptakan, kamu punya produk handphone, buat caranya bagi informasi tentang handphone kamu itu ada di mana aja. Orang cari di internet langsung muncul websitenya lengkap dan sebagainya. Itulah fungsinya. Atau misalnya di supermarket ada juga informasi tentang produk kamu. Karena sebagus apapun kamu menciptakan produk, kalau tidak ada informasi atau sulit informasi dijangkau, akan sulit untuk customer tahu produk kamu. Oke, branding secara branding udah oke nih. Kamu punya brand yang bagus, tapi informasi tentang produk kamu tidak available dimanapun. Cuma ada di sosial media aja. Sosial media kan kita harus go to your profile untuk lihat deskripsi dan sebagainya. Atau benar-benar kayak harus ke toko kamu banget untuk tahu informasi. Orang keburu males, apalagi zaman sekarang. Orang pada pakai internet. Jadi kayak, oh gimana pun kalau misalnya saya butuh apa, saya ke internet. Sama kayak kalian kayaknya ya. Evaluasi alternatif ini adalah bagaimana kamu mendorong untuk orang membeli produk kamu ya. Mungkin ya tadi selain branding, selain informasi, kamu juga harus menciptakan iklan-iklan mengenai review penggunaan sebelumnya dan sebagainya, itu harus kamu tonjolkan. Keputusan pembelian. Di dalam keputusan pembelian ini bukan cuma tentang dia membeli produk kita, bukan. Tapi bagaimana dia tahap konsumsi. Jadi dalam keputusan pembelian ini bagaimana dia merasakan produk kita. Selain dari kualitas ya, kalau kita pikir kalau orang beli produk kita, yaudah kualitasnya aja, kualitas bagus, selesai. Enggak juga kan. Ketika orang menggunakan suatu produk, enggak cuma tentang kualitas produknya tersebut, tapi dari bagaimana kita servisnya, after sale service-nya. Bagaimana kita bisa menyediakan layanan ketika dia komplain, bagaimana kita membalas permasalahan dia ketika dia menggunakan produk kita dan bermasalah. Itu juga sebagai salah satu bentuk dari pembelian. Kalau kita bisa menyediakan itu, mungkin orang akan lebih suka dengan produk kita. Oh, produk kita kualitasnya
not so good misalnya ya, kualitasnya biasa aja. Tapi ketika ada return, komplain kita balas dengan baik, kita layani, mungkin orang akan lebih suka produk kita. Akan merasa, oh ini bagus ya, tokonya, adminnya, gercep, balas-balasnya. Mungkin akan merekomendasikan kepada yang lain juga. Kemudian ada di evaluasi pembelian. Oke, orang merasakan, oke saya puas dengan produk Anda, dengan layanan Anda secara keseluruhan, saya akan merekomendasikan produknya kepada teman saya. Itu adalah di evaluasi purna beli. Selanjutnya adalah faktor perilaku konsumen. Kalau tadi kita udah lihat suatu proses, gini, bagaimana kita masuk dalam proses pembelian gitu, bagaimana kita sebagai marketer, oh ketika ada di proses ini kita harus apa dan sebagainya, kita harus tahu juga bagaimana faktor perilaku konsumen, bagaimana orang yang mendasari orang berperilaku, gitu. Khususnya konsumen. Pertama adalah pribadi konsumen. Kira-kira apa itu pribadi? Faktor apa yang pribadi itu? Apa? Selera. Apalagi yang pribadi-pribadi, ekonomi, oke, ekonomi betul, preferensi, umur, gender, sesuatu yang kayak demografis dan geografis, itu adalah faktor pribadi. Kayak misalnya orang dengan usia 20 tahun dengan orang usia 40 tahun punya perilaku pembelian yang berbeda. Orang yang berkeluarga dan non berkeluarga punya perilaku pembelian yang berbeda. Sini siapa yang ngekos? Kamu ngekos. Kamu kalau belanja sabun, deterjen dan lain sebagainya, berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Berapa mil yang kamu biasa beli buat sabun mandi? 300-an ya, 300 mil yang versi sedang kan ya. Itu kamu habis sebulan. Bahkan mungkin sisa ya kali ya. Sisa ya. Mandinya sehari sekali. Okay. Saya juga waktu kuliah saya pakainya sabunnya yang 300-400 ya, mandi sehari 2 kali kok, tetap pagi sama sore, tetap masih sisa gitu. Tapi ketika saya sudah menikah, saya beli yang langsung 500, bahkan 1 liter saya beli sabun cairnya 1 liter, karena saya berkeluarga dengan suami saya, dengan anak saya, dengan adik saya gitu ya. Nah itu kan perilaku pembeliannya berbeda. Orang yang single, orang yang berkeluarga, orang yang umur segini, orang yang 20, 30, 50 semuanya perilaku yang berbeda dalam melakukan pembelian. Nah itu dasar kita. Kita tahu nih customer kita mayoritasnya yang mana, yang umur seberapa. Kembali kepada segmentasi kita. Oh yang umurnya segini ya, kita sediakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari customer kita. Kemudian budaya kan juga jelas sangat mempengaruhi kita bersikap ya. Berperilaku budaya orang Jawa, Sumatera, Batak, semuanya punya build up yang berbeda-beda. Kita di build up sesuai dengan budaya kita. Walaupun ya enggak yang terang-terangan banget, tapi itu akan terlihat sangat jelas. Saya dibesarkan dari orang-orang yang bersuku Sunda, gitu ya. Teman-teman saya dari orang-orang Sumatera punya kecenderungan pembelian yang berbeda. Kemudian lingkungan sosial kayak apa lingkungan sosial? Geng ya. Apalagi mungkin di sini juga punya gengnya masing-masing kan? Kalian dengan gengnya kalian masing-masing punya perilaku yang berbeda. Oh geng ini tuh ya sukanya nongkrongnya seminggu sekali. Geng ini sebulan sekali. Geng ini wajib tiap hari pulang kampus kita nongkrong. Ada yang seperti itu. Kan perilakunya berbeda-beda. Oh pokoknya kita tiap hari harus hangout. Kita harus ngopi. Kalau nggak ngopi nggak bisa, kita harus ngopi. Pokoknya untuk ngobrol dan sebagainya, untuk refresh gitu. Itu lingkungan sosial kita. Teman-teman kamu akan mempengaruhi bagaimana kamu berperilaku. Konsumen juga pun sama. Oke, kemudian ada jenis-jenis pembelian konsumen. Ada pembelian impulsif, berulang, dan beresiko. Ketika seorang membeli barang, itu ada berapa proses pembelian. Ada pernah pembelian impulsif. Pembelian impulsif apa? Impulsif? No. Impulsif apa? Bukan berlebihan. Apa impulsif? Impulsif tuh tiba-tiba, seketika. Gitu. Kamu tuh ke mall nih. Kamu jalan ke mall. Oke, saya mau makan di mall. Tiba-tiba pulang bawa 2 kantong belanjaan. Itu impulsif namanya. Kamu tidak membuat rencana itu. Oh, itu ada diskon 50%. Oh, itu 70%. Kita lihat dulu yuk. Lihat-lihat masuk. Tiba-tiba keluar bawa belanjaan. Biasanya faktor-faktor ini juga kepada wanita biasanya ya. Lebih kepada wanita. Orang yang beli impulsif kebanyakan mungkin menurut studi itu adalah wanita. Wanita itu mudah terpengaruh secara psikologis. Seorang marketer akan menggunakan itu. Gitu ya. Kayak, oh ada
segmen ini yang suka beli impulsif. Oh kan saya akan munculkan, akan saya dorong untuk dia terus-terusan beli. Kita masih sebagai penjual suka-suka aja kan. Orang mau beli berapapun terserah. Kita sebagai penjual suka aja. Makanya itu adalah pembelian impulsif. Dengan diskon 70%, 50%. Udah kita sudah gelap mata. Pembelian berulang kayak gimana? Ya terus-terusan. Kayak kamu beli sampo, beli sabun kan harus berulang. Itu terus, biasanya kalau pembelian berulangnya tidak banyak proses yang kalian lakukan, tidak banyak pemikiran yang kalian lakukan. Kalian kayak, oh ya oke, saya suka beli sampo ini, merek ini akan terus beli itu setiap bulannya. Pembelian beresiko. Ya seperti namanya, pembelian beresiko. Ketika seseorang akan beli sesuatu, resiko yang dikeluarkan sangat besar. Misalnya, kamu beli barang elektronik, kamu beli handphone, iPhone 16 Pro, 1 tera, 32 juta. Kamu spend 32 juta untuk handphone. Kamu pasti berpikir, tidak sekejap mata, nggak kayak kamu beli gorengan, keluar, kalau yang impulsif, keluar ke mall beli baju, tiba-tiba pulang. Gitu. Tapi kalau beli handphone kan kamu harus berpikir panjang. Oh ini saya mengeluarkan cost 32 juta untuk suatu barang. Berarti barang ini harus punya manfaat yang bagus buat saya. Ya kan? Oh barang ini sesuai nggak speknya kayak saya mau dan sebagainya. Kamu akan lebih hati-hati dalam arti garansinya. Oh belinya di mana? Kalau kita beli gorengan pernah nggak? Oh beli gorengan harus depan Indomaret. Yang ini enggak, kamu kan beli gorengan di mana aja. Tapi kalau kamu beli handphone, saya harus beli handphone di ya resmi, ada garansinya jelas dan sebagainya. Karena kamu spend quite a lot of money. Sehingga kamu akan lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian. Kemudian ada pertama, adanya kemudahan dan kenyamanan. Gimana nggak nyaman? Kita sambil tidur tiba-tiba baju ada yang muncul paket. Kita sambil tidur sepatu ada yang sampai bawah udah selesai. Sambil tidur, apalagi kita ya, kita yang notaben butuh kenyamanan sangat amat penting buat kita. Kalau bisa nggak gerak, kita nggak mau gerak. Mungkin kalian juga kalau bisa kuliah di kasur, kalian mau kuliah di kasur kayaknya. Sambil tiduran. Sama, apalagi belanja, kita harus spend untuk waktu naik motor ke sana, papanasan lah, masuk mall lah, gerah, nawar dulu lagi, harus nawar dulu. Coba kalau shopping online, tinggal tetet, selesai. Paket datang ke kita dengan sendirinya. Informasi juga sekarang pencarian informasi. Everything are on our handphone. Semua kita bisa cari di handphone, gitu ya. Apalagi yang namanya AI, ChatGPT, dia menyediakan segalanya. Pengaruh ulasan dan rekomendasi ini juga penting, gitu. Orang mau beli produk itu gara-gara adanya rekomendasi atau ulasan review. Saya beli produk, kalau saya lihat di tokonya tuh saya nggak akan percaya, tapi saya harus lihat ke ulasannya, real pic-nya. Itu yang akan mendorong saya untuk membeli produk. Kesadaran merek dan citra online. Orang kadang tidak paham mengenai merek dan citra online. Bukan tidak paham ya. Merek online dan offline itu berbeda. Kalau misalnya kita bicara FIFA, FIFA kan a big brand ya. Udah dari zaman dulu gitu FIFA tuh. Semua orang tahu. Bandingkan dengan Glad to Glow. Glad to Glow mungkin baru, kemudian secara citra offline-nya dia kurang. Kamu tanya deh sama mamah kamu, tahu nggak Glad to Glow? Pasti dia nggak tahu. Tahu FIFA mungkin dia pasti akan tahu. Karena Glad to Glow saya baru tahu this last 2 months tentang Glad to Glow. Ternyata dia secara online sudah sangat-sangat terkenal kan. Di TikTok udah ini, di Shopee dan semuanya udah oke. Beda dengan FIFA walaupun dia udah big brand, brandnya sudah ternama, tapi dia tidak citra online-nya tidak sebagus dari si Glad to Glow. Karena mungkin Glad to Glow ya fokusnya ke online tadi. Gitu. Kemudian pengalaman pengguna yang memuaskan. Ini juga ketika kamu menggunakan barang, ketika kamu membeli di store itu, kamu dapat respon yang cepat, kemudian penjual juga quick respon ke kita, barangnya bagus, kamu puas, itu kan kamu akan menggunakan store yang sama. Gitu. Oke, dan yang terakhir adalah penerapan konsumen dalam strategi pemasaran. Oke. Perilaku konsumen kita bisa terapkan dalam berbagai bentuk strategi pemasaran kita. Ada yang namanya segmentasi, ada loyalitas konsumen. Segmentasi pasar jelas, kita akan mengelompokkan orang yang punya perilaku yang sejenis sebagai segmen kita. Maka kita harus tahu perilakunya seperti apa. Kemudian ada posisi merek dan juga promosi iklan. Kita tahu, oh market kita kebanyakan yang seperti apa, market kita perilakunya seperti apa, kita akan menyesuaikan merek kita dengan yang mereka sukai. Gitu ya. Yang namanya brand itu bisa di-build up. Bagaimana kita membuild up brand itu mau menjadi brand yang mahal, brand yang murah, itu bagaimana cara seorang marketer untuk membangun brand tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya jelaskan tentang case tadi, oke, Mei boleh? Baik, terima kasih Miss Tia atas kesempatan
bertanya mengenai materi hari ini. Bagaimana sih jika terdapat sebuah produk baru di pasaran yang tidak laku, yang meskipun dari segi harga maupun kualitas itu bagus, Miss? Pertanyaannya, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh salah satu faktor dari perilaku konsumen? Terima kasih. Oke, thank you, May. Good questions. Ketika suatu produk secara harga dan kualitas sudah oke ya, tapi kok bisa nggak laku? Apakah itu dipengaruhi oleh perilaku konsumen? Gimana? Mungkin saja, iya. Atau mungkin saja ketika seorang marketer menciptakan produk itu, dia tidak menganalisis dulu perilaku konsumennya. Dia tidak menganalisis, atau mungkin dia salah segmen marketnya. Kadang kita menciptakan produk yang bagus, tapi kita salah memilih segmen kita. Segmen kita tidak butuh produk itu. Tapi kita menyasarnya segmen ini terus. Ya, nggak akan dibeli sampai kapanpun. Nah, mungkin salah segmen bisa. Kalau atau mungkin salah analisis perilaku konsumen tadi. Kalau misalnya kamu menganalisis ternyata kamu tidak benar-benar menganalisis, tidak sesuai dengan keinginan kebutuhan konsumen kamu membuat produk tidak sesuai dengan perilaku konsumen kamu, itu juga bisa menjadikan produk tidak laku. Atau kamu juga salah masuk market, kamu masuk market ke dalam market yang pesaingnya ketat. Itu juga salah satu mungkin alasan kenapa produk tidak laku ya. Kalau misalnya marketnya ketat nih, banyak kompetitornya, kamu tidak bisa beyond kompetitor, kamu tidak bisa melebihi kompetitor kamu, mungkin kamu akan kalah kompetitor dari segi harga, kualitas, maka akan sulit untuk produk kamu untuk up price gitu, untuk laku itu akan sulit juga. Makanya buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menciptakan produk atau teman-teman mau menjual suatu produk, pertama sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pasar kalian. Kemudian tentukan target market yang jelas, spesifik, bukan wider. Oh, dari semua umur bisa beli, semua usia dan sebagainya, nggak bisa. Kalian harus punya target yang jelas. Itu yang akan kalian sasar. Walaupun mungkin orang lain di luar target kalian akan beli produk kalian, tapi yang jelas kalian menyasar target tertentu. Yang ketiga adalah lihat marketnya, lihat kompetitornya. Kalian kompetitornya bagaimana? Apakah kompetitornya sangat ketat? Kalau misalnya kamu tahu nih ada kompetitor dan kamu tidak bisa melebihi kompetitor kamu, ya untuk apa kamu masuk ke market itu? Kayak gitu, Mei. Oke? Any more questions? Cukup? Gak ada lagi pertanyaan? Oke. Sekarang adalah tugasnya, ada case study. Saya minta teman-teman pair, kelompoknya berdua-berdua. Kalian pilih suatu produk, kemudian ya, kalian pilih satu produk yang sudah ada di market, terserah mau F&B, mau fashion, mau apapun terserah. Kemudian kamu cari 10 pengguna produk kamu interview. Kamu analisis bagaimana perilaku pembelian dari produk tersebut. Gitu. Ini deadline-nya kita bisa buat di minggu depan. Untuk hari ini kalian bisa lanjutkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan interviewnya. Minggu depan saya minta hasilnya dari interview kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran, pertemuan dengan topik perilaku konsumen. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan hasil tugas dan mempresentasikan hasil interview mereka terkait perilaku konsumen suatu produk. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL-Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Global Jakarta, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.